Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, para kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah dimanapun berada, di lereng Gunung Cermai, tepatnya di sebuah desa di Desa Randu Bawakirang, Kecamatan Mandirancan, Kabupaten Kuningan. Kebetulan di dekat tempat orang tua kami tinggal ada sebuah musola yang belum lama dibangun sepertinya. Ketika kita lewat, karena memang dekat, saya sering berjamaah di sini. Musola Al Aziz namanya. Sepertinya belum dibangun terlalu lama. Ini halamannya juga masih rumput, perlu mendapat pengerasan. Namun alhamdulillah dibangun secara apik, ventilasi juga sangat memadai sehingga walaupun kecil, dimakmurkan, sangat nyaman untuk beribadah. Dan sekitar 1 kilo dari sini atau tidak sampai mungkin ada Masjid Jami yang tentunya ketika sholat Jumat ya kita mestinya masyarakat sini kesini. Namun untuk memakmurkan, untuk sholat 5 waktu dapat menjadi solusi, kita makmurkan. Kita jumpai pengurus Musola Al Aziz di sini. Kita bincang-bincang, mudah-mudahan menambah hasanah Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya. wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu Alhamdulillah, wafik barakallah. Kesempatan berjumpa lagi dengan beliau setelah beberapa bulan, waktu itu juga sempat berjumpa. Pak Haji, alhamdulillah ini ada musola yang saya sendiri terus terang ya, sangat bersyukur bisa turut berjamaah di sini, ikut kemarin bahkan di 10 hari terakhir Ramadan sempat berjamaah di sini bersama beberapa jamaah. Alhamdulillah. Ini sudah berapa lama musola ini berdiri, Pak Haji? Alhamdulillah, musola ini berdiri kurang lebih 1 tahun. Karena kebetulan Ramadan tahun lalu sudah pertama kali untuk menempatin musola ini untuk berjamaah ya. Mulai 1 Ramadan tahun 1444 Hijriah ya, alhamdulillah sampai sekarang ini musola ini masih kita terawat. Kita perlu kesabaran dan perlu dukungan dari masyarakat kaum muslimin dan muslimat ya. Untuk memakmurkan masjid ini sehingga kita bisa maksimal. Itu adalah harapan dari kita sebagai untuk yang memulainya ya. Dan saya bersyukur juga kepada Allah SWT, alhamdulillah, yang mana kesempatan ini selama saya di Desa Randu Bawakirang ini sudah kurang lebih 4 tahun ya. Tapi baru belakangan ini ada musola di sini di Musola Al Aziz. Alhamdulillah. Di samping itu saya sangat mengharapkan bagi kaum muslimin dan muslimat di mana berada yang mengenal as-sunnah itu memang kita berat, memang seperti menggigit sunnah dengan gigi geraham, gigi geraham ya, atau sebagaimana seperti kita menggenggam bara itu panas. Memang inilah ternyata sabda Rasulullah SAW itu kita ikut merasakan, karena ya itu kita pegang amanah Rasulullah SAW. As-sunnah itu adalah memang seperti menggenggam bara. Alhamdulillah. Di samping itu ya masalah air jadi ada walaupun belum mencukupi dan belum memenuhi syarat karena memang belum ada tempat prasarana ya. Iya, prasarananya kita yang saya butuhkan adalah di sini itu untuk tempat wudu dan untuk tempat bersuci atau istilah untuk istinja. Sehingga kita mohon kepada kaum muslimin dan muslimat di mana berada, mohon dukungannya. Amin. Sehingga musola ini bisa sepantasnya lah, sebagaimana musola ada tempat wudhu, ada tempat untuk bersuci. Itulah harapan kami. Tapi mudah-mudahan perjalanan kita, langkah kita selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Mungkin sementara itu dan dari saya. Baik. Terima kasih Pak. Teman-teman sekalian, masyarul muslimin yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat paparan dari Pak Haji Rasimin tadi bahwa beliau merupakan jamaah yang aktif di musola sini, saya menyerap bahwa memang sekalipun musola ini didirikan oleh keluarga Pak Yanto, betul ya Pak ya, iya betul. Namun demikian kita semuanya bisa memakmurkan.
orang-orang yang dekat dengan tetangga sebagai tetangga musola Al-Aziz tentunya sama aja. Ini seperti musola-musola yang lain, tidak ada keistimewaan, cuma istimewanya ini bangunan baru. Betul, ya, betul, itu ya, saja. ya. Lalu lintas udaranya karena memang bangunan baru, teman-teman sekalian, sangat memadai. Karpet-karpet sudah tersedia, hijab atau sitar untuk menyekat antara jamaah muslimah dengan para ikhwan, para jamaah kaum muslimah, para bapak-bapak dan ikhwan sekalian sudah memadai. Cuma memang tadi sebagaimana beliau paparkan, masih membutuhkan sarana prasarana berupa tempat bersuci atau toilet atau tempat berwudu, minimal beberapa keran di depan. Mudah-mudahan nanti Allah beri kemudahan ya Pak Haji. Amin, amin, amin. amin. Dan alhamdulillah saya merasakan sholat berjamaah di sini ya tidak hanya karena musolahnya memang baru dengan sanitasi yang sudah dibangun sedemikian rupa, ini merupakan investasi akhirat bagi yang membangun, keluarga Pak Yanto semuanya dan juga yang memakmurkan tentunya. Sekali lagi, tidak ada pengkhususan musola ini untuk jamaah tertentu, siapa saja silahkan memakmurkan, dan komitmen semua kaum muslimin mestinya sebagaimana komitmen kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang mana mengandung pertama tuntutan kepada kita semuanya. Semua kaum muslimin pasti ingin mengimplementasikan dua kalimat syahadat ya Pak. Betul. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, menuntut kita semuanya beribadah ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua, tuntutan yang paling sederhana dapat kita pahami, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menyerapnya dari paparan Pak Haji itu seperti itu, teman-teman sekalian. Oleh karena itu terbuka kesempatan bagi teman-teman saya untuk bersumbangsih, barangkali ikut bersumbangsih untuk mempersolek musolah ini, membantu sarana prasarana. Tentunya kami ucapkan terima kasih, dan beberapa teman yang sudah bersumbang sih, alhamdulillah, jazakumullah khairan tentunya. Wah, iya. Pak Haji, ini saya rasa kita ada kitab ini, kitabnya bagus sekali teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Kita fikih Bulughul Maram nih, kemudian Riyadhus Shalihin ini, Riyadhus Shalihin, masya Allah, Riyadhus Shalihin. Ini buku kitab yang sangat monumental, karya ulama yang wafat ketika usia 43 tahun kalau nggak salah, Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini buku Riyadhus Shalihin. Kalau mendengar penjelasan buku ini atau mendengar kabar tentang kitab Riyadhus Shalihin, merupakan kitab yang paling laris dibaca ini konon Pak Haji, setelah Al-Quran. Ya, jadi ini masya Allah, di musola ini telah ada dua kitab yang sangat fundamental untuk dibaca, untuk dikaji. Ini karya ditakhrij oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Haji, ketika kita sudah mendapat profil dari musola ini tadi dari sisi bangunan, ngomong-ngomong ini berapa meter kira-kira Pak Haji? Ada 5 kali 9-an paling tidak ya? Kurang lebih apa mungkin sekitar 6 ya, sekitar 6 sekali 12 ya, Masya Allah, saya dari pojok ke pojok itu. Iya. Dari kalau mungkin kurang, kalau lebih 5 kayaknya lebih ya. Tapi perkara mungkin 6 dari pojok ke pojok. Baik. Atau mungkin kurang lebihnya itu ya. Alhamdulillah. Tapi sudah ada pengajian Pak Haji? Alhamdulillah, kita adakan di sini kajian tauhid ya. Tauhid benar, atau utama masalah tauhid dan masalah tematika tematik per minggu adalah 2 kali dalam sepekan pengajian. Jadi setiap hari Jumat subuh setelah sholat subuh, dan sore juga sore setelah sholat asar, sehingga waktunya kita pagi sore sehari Jumat. Jadi alhamdulillah ustadznya bila adalah murid dari Bapak Fatur Rahman. Beliau adalah lulusan dari Yaman yang belajar 10 tahun di Yaman. Masya Allah. Setelah pulang dari Yaman, beliau mendirikan pesantren di Lebakwangi, Kuningan. Di sana sudah mendirikan
lebih kurang sampai sekarang berarti sudah sekitar 18 tahun. Ya, itulah rasa syukur saya, Allah memberikan taufik hidayah, saya bisa mencari tempat-tempat yang saya merasa yakin dan merasa sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan, contohkan yang kita lakukan, sehingga dalam ibadah kita supaya tidak sia-sia itu, Pak. Ya, amin amin. Ya, baik, teman-teman sekalian, kalau saya serap penuturan beliau adalah bahwa musola ini walaupun kecil, elok, bagus, sudah ada majelis ilmu. Saya dulu pernah diinformasikan bahwa ada pengajian akidah atau tauhid dengan kitab Ushulu Salasa atau tiga landasan utama oleh Al-Ustadz Abu Bakar. Betul, ya. Dari Salakat Domas, yang mana beliau juga menuntut ilmu dari para ustadz yang memang berguru di Yaman. Alhamdulillah, para jamaah di Masjid Al-Aziz pengajian terbuka sekali lagi masalah akidah. Akidah itu sangat prioritas pertama dan utama, teman-teman sekalian. Pasti Anda sekalian mengetahui bahwa prioritas pertama dan utama yang mestinya seorang muslim tuntut atau kaji adalah masalah akidah. Yang penting yang pertama adalah masalah persaksian kita, asyhadu alla ilaha illallah. Ini mesti tahu tentang takrifnya atau maknanya, kemudian syarat dan rukunnya, dan juga pembatal-pembatalnya, gitu ya Pak Ji ya. Pasti iya. Ustadz di sini yang mengajar telah menyampaikan hal ini, dan ini penting sekali. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa ketika beliau ternyata juga sempat iktikaf tahun lalu di Masjid As-Sunnah, Pondok Pesantren As-Sunnah di Kali Tanjung Cirebon. Masya Allah, saya sempat bersolat taraweh di beberapa di satu malam di sana, dan melihat beliau memang ada iktikaf di 10 akhir Ramadan di sana kemarin ya Pak Haji. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah memberi taufik senantiasa istiqomah kepada Haji, mengasuh kepada kita-kita yang usianya lebih muda daripada beliau, tapi beliau insya Allah menjadi teladan. Sekali lagi, musola ini, musola Al-Aziz adalah musola yang terbuka seperti musola-musola yang lain. Kalau di sini misalnya ada 5 atau 6 musola, salah satunya adalah musola Al-Aziz, dan saya yakin bahwa tidak ada kita musola-musola dimanapun, tidak ada istilah eksklusif, tidak ada. Yang penting adalah bagi seseorang kita, bagi pengurus maupun jamaah kita, membekali diri dengan ilmu ya Pak Ji. Yang penting adalah membekali diri dengan ilmu. Saya akan melakukan ibadah ini dan itu karena memang ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Adapun masalah fikih, saya yakin di kalangan dunia kaum muslimin, masalah fikih adalah masalah yang memang banyak perbedaan, sehingga tentunya kita semuanya tentu menghormati ya Pak Ji ya. Ada menghormati masalah fikih ini dan itu, masalah khilafiyah, yang tanawu, yang saling menghormati, dan itu sudah biasa bagi kita semuanya. Niscaya para penuntut ilmu sudah biasa dengan perbedaan, heterogenitas kaum muslimin di tengah-tengah masyarakat kita. Ini mungkin Pak Haji bincang-bincang sore kali ini, silaturahim saya dengan Pak Haji, kemarin dengan Pak Sandi sudah ngobrol, dengan Pak Yanto juga. Sekali lagi saya berdoa, mudah-mudahan yang mendirikan musola ini Pak Haji ya, kita sama berdoa senantiasa mendapat limpahan pahala yang terus mengalir dari berdirinya musola ini, dan kita semua baik tetangga maupun orang lewat silakan mampir, silakan memakmurkan. Tidak ada istilah bahwa musola ini untuk orang ini saja, untuk keluarga ini saja. Saya yakin tidak ada seperti itu. Itu Pak Haji. Cukup? Ada tambahan lagi? Saya kira hanya itu ya, namanya kita sama-sama untuk ingin memakmurkan musola ini ya. Jadi sekiranya Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada masyarakat kaum muslimin wal muslimat, khususnya di lingkungan ini, umumnya di mana berada. Mudah-mudahan Allah temukan, tunjukkan tempat musola ini adalah tempat yang sangat untuk beribadah, adalah sangat-sangat tenang dan bisa menjadi kehusyuan sebagaimana kita laksanakan selama ini. Dan sekali lagi bahwa musola ini adalah terbuka untuk umum. Itu memang tujuan kita musola ini adalah untuk kepentingan ibadah secara umum. Artinya sebagaimana kita punya pegang yaitu as-sunnah untuk menerapkan yang kebenaran dan yang lurus. Jadi hanya itu, yaitu kembali lagi mudah-mudahan
apa yang kita harapkan Allah kabulkan, Allah tunjukkan kebenaran dan kesolehannya. Jadi karena itu mudah-mudahan yang pendiri musola ini selalu mendapat rahmat dan hidayah maghfirahnya, khususnya kepada almarhum orang tua Bapak Yanto, selalu di dalam surganya Allah, yang mendapat rahmat dan maghfirahnya di tempatnya surga Allah. Baik, teman-teman sekalian, bincang-bincang sore pada asar di tanggal berapa nih? Tanggal 4 Syawal, setelah Idul Fitri, bersama Pak Haji Rasimin selaku sesepuh dan juga pengurus Mushola Al-Aziz. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada beliau dan jazakallahu khairan Bapak Haji. Kita semuanya penuntut ilmu insya Allah Pak Haji. Amin. Yang cuma ikhtiar berusaha mengamalkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya. Saya yakin kaum muslimin tidak hanya di musola ini, di Desa Randu Bawah Girang, di musola-musola lain yang ada, semua berkeinginan memakmurkan musola-musola yang ada. Tidak hanya musola Al-Aziz, ada musola kanan kiri kita, makmurkan para kaum muslimin. Dan jangan tutup telinga kita ketika adzan dikumandangkan, baik dari Masjid Jami, baik dari musola sebelah, musola atas dan musola Al-Aziz. Ketika adzan kumandang, mari kita sama-sama memakmurkan tetangga musola Al-Aziz. Silahkan makmurkan, silahkan makmurkan. Yang mau ke Masjid Jami, silahkan. Jadi kita terbuka ya Pak Haji ya. Betul. Yang penting membatasi betul keinginan masalahnya. Ya. Memang Rasulullah SAW jadi perintahkan yang Betul. penting kaum muslimin laki-laki adalah sholat wajibnya adalah berjamaah di ketika tidak ada udzur syar'i ya Pak ya. Mari, sayang sudah dibuatkan musola dekat-dekat kita, sudah semestinya kita makmurkan. Sekali lagi, berbekallah dengan ilmu, ngaji bersama ustadz-ustadz yang ada di lingkungan kita. Dengan berbekal ilmiah, ibadah kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, niscaya menjadi sebaik-baik tabungan baik kebahagiaan dunia, menuju kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Amin. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi saya, untuk Pak Haji juga, dan untuk pengelola Mushola Al-Aziz. Tentunya saya mengucapkan sekali lagi jazakallahu khairan Pak Haji atas kesempatan. Alhamdulillah saya korek-korek, dan sekali lagi saya sebagai tamu tentunya berterima kasih sangat kepada pengurus di sini dapat turut memakmurkan, dan saya mondar-mandir juga ke musola ini dan ke Masjid Jami Nur Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala